Yang kedua, ini yang paling buruk, memberi untuk membeli. Kalau ibu memberi mengharapkan imbalan, itu adalah mental yang buruk. Betul, Bu? Maka ketika memberi jangan mengharapkan imbalan. Kenapa? Karena itu tanda hati yang tidak ikhlas. Si ibu eta bawa doa ke abinya, padahal ku abi itu sudah dikasih kasih ciput cenah, Bu. Si ibu eta nah hanya baut ke abdi, padahal ku abi itu pernah dikasih ciput. Berarti ibu ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Banyak orang sekarang, Bu, memberi untuk membeli. Mana politik, Bu, ya, dikasih uang agar memilih, Bu. Itu sikap yang baik, sikap yang buruk. Buruk itu. Maka siapapun yang saat ini punya mental memberi tetapi untuk membeli, mengharapkan imbalan, yakinlah bahwa kita sudah jauh dari keikhlasan. Setuju enggak? Maka ibu jangan melihat, ya, interaksi dengan orang dari sesuatu yang kita kasih. Jangan, Bu. Si ibu eta mah nggak pernah nanya sama saya, padahal saya mah bager dah ngasih wae ke si ibu eta mah. Berarti ibu sudah tidak ikhlas itu. Jangan pernah mengharapkan imbalan dari orang. Karena kalau kita mengharapkan imbalan dari orang, itu ibu sedang merencanakan tidak mendapatkan imbalan dari Allah. Betul nggak? Ingin dikasih oleh Allah, ingin dikasih sama orang. Maka jangan pernah mengharapkan imbalan dari orang agar kita mendapatkan imbalan dari. Karena kalau kita mengharapkan imbalan dari orang, kira-kira dapat imbalan nggak dari Allah? Enggak, Bu. Likulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh, ibu sering nggak nyarekan anak, budak, anak sendiri? Sering nggak, Bu? Apakah anak kita jadi baik atau jadi buruk? Tidak semua loh, Bu. Ada ibu-ibu yang sering memarahi anak, tetapi anak berubah jadi lebih buruk. Kenapa? Karena salah niat. Kalau ibu nyarekan anak-anak, niatnya untuk melampiaskan kekesalan dan emosi, ibu sedang merencanakan anak kita lebih buruk loh. Ustadz, abi teh terus ngambek wae, tapi anak saya mah makin bandel. Ibunya yang salah memelihara niat loh. Jangan pernah memarahi anak dengan niatan melampiaskan kekesalan. Tetapi saya memarahi anak li ta'dzib, karena Allah ingin anak saya lebih baik, Bu. Itu kan berubah. Salah niat, salah hasil. Setuju nggak? Setuju nggak, Bu? Baik. Suami ibu bekerja atau ibu bekerja. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran, kenapa kita harus bekerja? Mencari Nah, itu yang salah, Bu. Apa dalil kita harus bekerja? Saba ayat 13. I'malu ala Dauda syukran. Bekerjalah untuk berterima kasih kepada Allah, bukan cari uang. Setuju, Bu? Pertanyaannya, apa bedanya kerja nyari uang dan kerja untuk bersyukur? Beda banget hasilnya. Kalau ibu bekerja mencari uang, dapat sebulan misalnya, Bu, 5M, 5.550 perak ya. Ibu dapat 5 juta. Yang akan menghidupi kita selama sebulan cuma 5 juta dan tidak ada tambahan. Makanya angger aja, Bu, hutang nggak kebayar, kebutuhan nggak tercukupi, iya kan? Tapi kalau kita bekerjanya untuk bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azi, selalu ada tambahan-tambahan penuh kejutan dan hentakan-hentakan penuh kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Memang gaji kita 5 juta, Bu, tapi anak-anak beasiswa. Rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah. Orang tua kita sehat.
Ibu bisa umroh, bisa haji, dapat hadiah dari Ciki. Bisa nggak Bu? Maka lihat perbedaan orang yang kerja nyari uang dan orang yang kerja untuk bersyukur. Beda banget karena beda niat. Ibu sekarang ibu betul-betul edukasi suami, ayah, ketika bekerja jangan cari uang, tapi tanda bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita nyari uang Bu, nggak akan ada tambahan apa-apa di tengah jalan. Anggewe larudet, wajah penuh dengan detan dan kerung singan dan sedikit penderi. Ya Bu ya, maka bekerjalah untuk bersyukur. Karena di setiap syukur yang kita panjatkan kepada Allah ada kejutan-kejutan penuh kebahagiaan Bu. Ada hentakan-hentakan penuh dengan kejutan. Anak kita barager, beasiswa Bu. Suami kita karirnya melejit, ya Bu ya. Ibu-ibu sarare, hat, rumah tangga saraki. Nggak enakan bahasanya Bu ya. Sarare, maksudnya bukan sarare Bu, sarehat. Ibu mau sarare. Setuju? Gara-gara salah apa? Niat. Oleh karena itu, mana yang paling bagus tadi? Membeli untuk memberi, memberi untuk membeli. Cok, kalau ibu mau beli, belilah untuk diberikan. Ya. Kenapa? Karena setiap yang kita beli ada hisabannya loh. Tidak ada Bu sesuatu yang kita beli tanpa hisab. Ada hisabannya. Semua tas ibu di rumah Bu, tas yang Louis Vuitton, Hermes, Herman, apalagi Bu yang di rumah ibu tas, kira-kira semua ada hisabannya enggak? Semua dihisab nanti di mata Allah. Tidak ada satu rupiah pun tanpa hisab. Semuanya dihisaban loh. Makanya ibu, saya prinsipnya Bu, kalau saya itu tidak punya banyak barang. Kenapa? Karena kalau ini saya kasih Bu. Saya nggak mau ada di rumah itu barang yang tidak termanfaatkan. Makanya ibu nanti ke rumah saya itu bisa Bu, ya. Bawa bolu, bawa apa itu? Kenapa? Karena saya takut Bu, hisabannya buruk. Ya. Saksinya istri saya itu di sini ada Bu. Saya itu, iya bukan tahadus binikmah Bu. Saya takut banyak hisaban yang nggak baik di rumah itu. Makanya kalau ibu punya banyak tas Bu, pastikan semuanya hisaban kebaikan. Jadi kalau bisa Bu pakai ngaji semuanya. Kalau bisa sekali ngaji bawa 5 itu, bawa 10 itu Bu. Kenapa? Biar nanti hisabannya baik di mata Allah. Betul nggak? Emang ibu di rumah Bu butuh banyak baju ya, sampai 2 lemari gitu Bu. Itu nggak ada hisabannya? Semuanya ada loh, ada hisabannya. Nanti saya punya kajian Teh JP juga tahu. Saya punya kajian namanya wisata kampung akhirat ya Teh. Saya pernah menyampaikan materi tentang kampung hisab Bu. Apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya ngisi Ibu di Kota Baru Parahyangan, saya neteskan air mata. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari kita kecuali semuanya ada hisaban. Kata-kata yang keluar Bu, hati yang pernah kita rasakan baik, penyakit hati dan lain sebagainya itu ada hisabannya. Rupiah yang pernah kita miliki itu ada hisabannya semuanya. Bayangkan Ibu sekalian, Ibu mending banyak dihisab, mending tidak? Bu, mending banyak dihisab, mending tidak? Makanya mending punya, mending tidak? Harus punya, tapi hisabannya kebaikan. Ya, makanya kalau ibu ngaji itu Bu, tas jangan satu, bawa semuanya di rumah itu. Gimana tuh tas susah? Bisa lah Bu, gampang. Ibu-ibu mah cerdas bab itu mah. Bab tas mah cerdas pisan. Bisa disimpan di dia tuh Bu. Kumaha ibu ya, jangan pernah ada di rumah barang yang tidak termanfaatkan, karena semuanya dihisabnya. Foto-foto ibu di sosial itu ada hisabnya enggak? Mudah-mudahan semua hisaban kebaikan. Jangan pernah ada yang tidak jadi hisaban kebaikan. Walaupun foto ibu di Facebook merusak kita sebagai laki-laki loh.
Kalau ibu cantik merusak hati kita. Kalau ibu nggak cantik merusak mata kita itu. Ya Bu ya? Betul tak Japi ya? Ya Bu ya, hati-hati karena semuanya ada hisab. Maka cerdas dalam membeli. Jangan pernah membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan pernah membeli sesuatu yang tidak menjadi hisaban kebaikan, apalagi sekedar untuk diperlihatkan. Makanya begini ibu-ibu sekalian, mari kita lihat. Teh saya berapa menit lagi? 30 menit. Masya Allah ya, lebih enak ya, lebih nyantai. Yes. Oke ya, baik. Alhamdulillah saya agak leluasa ya Bu ya. Karena biasanya kalau dengan Teh JP kadang suka habis waktu ya Teh. Iya. Terlalu terbawa ini. Sampai mana tadi Bu? Sampai sabar? Oh, sampai dihisab ya. Saya mau nyampaikan apa tadi? Oke Bu, saya loncat-loncat ya. Di dalam Al-Quran Allah menuntun kita untuk cara indah bersyukur Bu. Jadi syukur itu ada caranya loh ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan. Apa yang disebut dengan pertolongan dan kemenangan Bu? Ini spektrumnya luas sekali. Tetapi secara umum kalau kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan, bisa kemenangan soal rezeki Bu ya, bisa kemenangan soal karir, bisa kemenangan soal kebahagiaan, keberhasilan dan lain sebagainya. Allah menuntun kita untuk bisa mensyukurinya. Bagaimana caranya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Pertama apa? 2 3. Jadi ibu-ibu sekalian, kata Ibnu Qayyim, cara bersyukur itu adalah dzikru asma'illahi al-husna, sering memuji Allah. Bagaimana cara memujinya? 3. Perbanyak kalimat subhanallah. Kedua, perbanyak kalimat alhamdulillah. 3, perbanyak kalimat innali, bukan Bu, astagfirullah. Oh ini layar ibu. Kenapa harus subhanallah? Untuk meyakinkan hati apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Paham ya Bu? Kenapa harus alhamdulillah? Untuk mendapatkan tambahan-tambahan dari Allah. Kan alhamdulillah itu kan seni bersyukur. Lain syakartum. Kalau kita Bu sering bersyukur pasti ditambah. Jadi kalau ingin mendapatkan apa yang belum ada, satu rumusnya, banyak mensyukuri apa yang sudah ada. Saya ulang kembali. Cara mendapatkan yang belum ada adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Semakin hebat kita mensyukuri yang sudah ada, semakin mudah Allah memberikan apa yang belum ada. Karena orang bersyukur itu adalah orang yang akan bertambah. Rizki yang kita syukuri, rizki akan terus bertambah. Pasangan yang kita syukuri, pasangan yang akan terus bertambah. Bu. Sakinah mawadah, itu harus dilanjut Bu. Nanti salah paham. Ya. Jadi selalu banyak tambahan-tambahan penuh kejutan bagi orang-orang yang sudah mensyukuri apa yang sudah ada. Setuju nggak? Pertanyaan saya, kenapa harus ada istighfar? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Kenapa harus ada istighfar? Bu, istighfar itu untuk masalah apa? Dosa kan? Betul? Lalu kenapa ketika ibu mendapatkan keberlimpahan harus istighfar? Karena an-ni'am yahdi idal maksiyah.
Karena anugerah kadang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang lahir dari anugerah, Bu? Satu, kesombongan. Sombong, Bu. Orang yang sombong itu biasanya ketika punya, ketika tidak punya. Bu, orang yang sombong ketika punya, ketika tidak punya. Itu yang disebut dengan kalla innal insana kul huwallahu Allahus. Bukan itu, Bu. Kalla innal insana inna a'toinakal. Eta mah lancar. Meni hese ibu-ibu mah. Kalla innal insana la yatgha. Manusia sering sombong melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu stagna. Ketika diberikan kecukupan oleh Allah. Jadi orang yang sombong itu ketika punya, ketika tidak punya. Ketika pertanyaannya, ada nggak yang sombong ketika tidak punya? Ada. Sombong, Bu. Bu, orang yang punya sombong jelek. Ini orang yang nggak punya sombong, sempurna kejelekannya. Lagi jelek ya. Ustadz, saya mah nggak pernah ngagoes dan saya mah tidak pernah punya sepeda, ya, Bu. Tadi dia bilang nggak punya tapi sombong. Baik, satu, Bu ya. Kenapa kita harus istighfar? Karena nikmat membawa kepada maksiat. Kalau kita tidak baik soal hati, orang sombong, merendahkan orang lain, ya. Masya Allah. Ibu, bapak sekalian, jangan pernah menilai kemuliaan hidup seseorang dari apa yang dia miliki, Bu. Betul? Apa yang dia bisa beli tidak memperlihatkan standarisasi kemuliaan dia. Enggak. Kemuliaan ibu tidak bisa diukur dengan tas Hermesnya, tas Louis Vuittonnya, HP iPhone-nya, Bu. Kalau ibu punya HP Oppo terus rada retak, Bu, dan lowbat, tetap tidak mengurangi kemuliaan kita. Ke rumah Oppo retak lagi, Bu ya, lowbat lagi, Bu ya. Ketika body foto ibu hitam putih. Tidak diletak dari itu kemuliaan orang, ya, Bu ya. Dari mana tuh letak kemuliaan orang? Inna akrama indallah apa? Inna akramakum indallahi. Letak kemuliaan kita, Bu, sehebat apakah ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pernah melihat ukuran kemuliaan orang dari apa yang bisa dia beli. Betul? Tetapi dari apa pemberian dia terbaik kepada Robnya itu. Ini setuju nggak? Yang kedua, Bu, nikmat. Dosa apa yang terlahir dari sebuah nikmat? Tadi yang pertama apa? Sombong. Yang kedua, hubbuz zuhur, senang pamer. Apa, Bu? Senang pamer. Pamer dosa enggak? Sok, Bu. Ibu memperlihatkan seblak di Facebook dan lain-lain. Itu kira-kira jadi dosa enggak? Jadi dosa loh, Bu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan keburukan kepada orang lain, dia pun akan mendapatkan pahala keburukan. Betul? Ibu pamer, terus orang lain jadi penyakit hati, hasud, Bu. Dosa nggak hasud? Ketika ibu sudah membuat orang hasud, ibu dosa nggak? Nah, itu dosa pamernya, Bu. Apakah semua orang senang ketika ibu pamer? Enggak, Bu. Tidak semua orang senang ketika kita pamer. Apa yang sering ibu pamerkan di media sosial, Bu? Seblak tadi. Bu ya, kalau ingin membuat orang bahagia, Bu, ini rumusnya kata Ibnu Qayyim.
jangan perlihatkan apa yang kita miliki, tapi sebarkan manfaat apa yang kita miliki. Saya ulang kembali ya. Kalau ingin membahagiakan orang lain, jangan memperlihatkan apa yang kita miliki, tapi menyebarkan kemanfaatan apa yang kita miliki. Itu yang disebut dengan syukur. Kata Ibnu Qayyim, kalau ibu diberi manfaat, kira-kira bahagia tidak? Itulah yang disebut pahala. Ini setuju enggak? Nah, oke, ibu dan bapak sekalian, makanya istighfar itu cara Allah menjaga kita agar berbagai kenikmatan tidak berbuah kemaksiatan, agar kita tetap tawadu. Apa arti tawadu, Bu? Bukan rendah diri, rendah hati. Beda ya antara rendah diri dan rendah hati. Rendah diri adzillu, rendah hati at-tawadu. Beda kalimatnya. Apa rendah hati? Tawadu. Rendah diri barusan loh Bu, belum 1 menit hese ibu mah. Beda itu ya. Rendah hati Bu, akhlak terpuji. Rendah diri, akhlak buruk. Gak boleh kita rendah diri. Yang harus rendah hati. At-tawadhu itu adalah al-ikram, sebuah kemuliaan. Adzillu, rendah diri, adalah sebuah kehinaan. Tidak boleh seorang muslim rendah diri, tetapi dia harus rendah hati. Paham ya? Baik. Apa bedanya antara rendah hati dan rendah diri? Kalau rendah diri Bu pakai D, kalau rendah hati pakai H. Itu aja. Baik, sekarang kita pesan terakhir Teh JP ya. Baik, masih ada waktu Bu, sekitar 14 menit ya. Baik. Ini sudah azan zuhur ya? Barusan deh. Nah ini tuh azan ya. Oh ada kecil ya. Sudah azan itu. Sampai mana tadi? Oke. Baik. Ibu sekalian, al-imanu asasuhu al-ata. Bu, ciri iman itu adalah memberi. Apa? Ciri iman itu memberi. Makanya Rasul mengatakan as-sadaqatu burhanun, bahwa sedekah itu bukti. Bukti dari apa Bu? Dari keimanan. Makanya sehebat apa iman seseorang terlihat dari seberapa banyak yang bisa dia berikan. Saya ulang kembali Bu ya. Di sini epilognya Teh JP ya. Apa tadi Bu? Al-iman asasuhu al-ata. Iman itu tandanya adalah memberi. Rasul mengatakan as-sadaqah burhan. Sedekah itu bukti. Bukti dari apa? Dari keimanan. Maka semakin indah iman seseorang, kalau ingin melihat seberapa indah iman seseorang, lihatlah seberapa banyak yang bisa dia berikan, bukan seberapa banyak yang bisa dia beli. Ciri iman bukan dari bab membeli, tapi dari bab memberi. Paham ibu-ibu? Makanya Bu, orang yang banyak membeli belum tentu imannya bagus. Tetapi orang yang banyak memberi, itulah kualitas imannya. Jadi ibu-ibu, kita lebih takjub kepada orang yang banyak membeli atau banyak memberi? Baik ya. So, sekarang ini Bu, biar ibu tidak pararanas teuing Bu kalau banyak orang belanja. Ya. Ini hanya untuk mendinginkan hati ibu ketika melihat orang lain banyak belanja. Ya Bu ya. Karena kemuliaan orang terlihat dari bab memberi, bukan bab. Lihat Rasulullah Bu. Rasulullah ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, kenapa wajah Anda seperti sedang merasakan sakit yang begitu keras?" Ummu Salamah melihat Rasul seperti sedang sakit. Apa kata Rasul? "Wahai istriku, aku sedang tidak sakit. Aku hanya ingat kita punya uang 700 dirham.
dan belum sempat kita berikan kepada yang lain. Lihat Bu, apa yang membuat Rasulullah seperti merasakan sakit? Apa Bu? Karena Rasul punya uang 700 dirham, tapi belum sempat diinfakkan kepada yang lain Bu. Seakan-akan Rasul kehilangan kebahagiaan ketika tidak punya momentum untuk membahagiakan. Itu ciri apa? Ciri iman Bu. Iman ini cirinya adalah membahagiakan. Semakin besar iman kita Bu, semakin banyak cara kita untuk membahagiakan yang lain. Rasul ketika tidak menemukan momentum untuk membahagiakan, beliau kehilangan kebahagiaan. Karena orang beriman tidak mungkin bisa bahagia ketika saudaranya belum bahagia. Setuju? Setuju nggak Bu? Baik, ya. Satu-satu ya, agar ibu-ibu apa tadi Bu, tidak panas melihat orang lain belanja. Baik, itu ciri iman ya. Yang kedua, Aisyah itu pernah gelisah. Masa ada seorang perempuan yang dinobatkan menjadi ahli surga bergelisah Bu? Ternyata Bu, gelisah itu adalah hak setiap warga Bu ya. Jadi kalau ibu gelisah wajar nggak? Wajar Bu, Aisyah aja gelisah gitu. Wanita yang disebut dengan at-tahirah, al-qanitat Bu ya. Kan Aisyah itu punya 6 gelar Bu. At-tahirah, kemudian as-sadaqat, al-qanitat Bu, kemudian yang paling lemah adalah Humairah Bu. Itu tidak ada dalilnya. Padahal di kita yang paling terkenal apa? Humairah kan? Justru Humairah ini Bu, kata Ibnu Taimiyah, la aslalahu, tidak ada sumbernya. Aisyah punya 6 gelar: at-tahirah, al-qanitat, as-sadaqat, al-mubarro'ah, satu lagi Bu, al-hilab ya, dan al-humairah. Dari 6 gelar ini cuma 5 yang kuat, 1 yang lemah. Mana yang lemah? Ternyata julukan al-humairah itu bukan dari Nabi, hadisnya dhaif. Aisyah itu yang paling terkenal adalah Ummu Abiha. Itu Bu. Apa Bu? Bukan Ummu Abiha. Saya lupa. Yang paling terkenal dari Aisyah itu adalah Ummul Mukminin. Mohon maaf. Apa Bu? Humairah itu adalah hadisnya dhaif. Makanya ibu-ibu jangan pernah lagi mengatakan kepada Aisyah Humairah, itu penghinaan Bu ya. Walaupun kalimatnya bagus, tetapi tidak ada dasarnya. Dulu saya pernah menyampaikan itu Bu, sebelum saya tahu ilmunya. Dan ternyata kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Taimiyah, itu tidak ada dalilnya Humairah itu. Humairah ini kan dalam bahasa Hizaz Bu, namanya isim tasjir, merah yang sedikit. Kita sering menyebutnya merahan. Awas Bu, merahnya sedikit, bukan nangglek, awas ya. Sedikit Bu. Jadi Bu jangan pakai, itu bukan Humairah tuh Bu. Kalau merahnya banyak. Kenapa? Karena Aisyah itu putih. Kalau dia malu atau tersenyum itu memerah. Dan merahnya alami, bukan bekas tamparan. Ya. Tetapi saya, semua ahli ilmu tidak akan pernah menyebut Aisyah dengan Humairah, karena ini bukan bab keilmuan. Paham ya Bu? Baik. Aisyah itu pernah gelisah. Menarik gak Aisyah gelisah Bu? Kira-kira apa yang digelisahi oleh wanita ahli surga ini? Ternyata beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita punya makanan. Ke siapa makanan ini kita berikan? Aisyah gelisah Bu, karena belum bisa memberi kepada yang lain. Ini kita punya makanan ya Rasulullah, ke siapakah kita berikan makanan ini? Apa kata Rasul? Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim.
berikan kepada tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Ya Bu ya. Jadi gelisah ibu, Bu, bukan soal shopping loh. Kalau ibu gelisah gara-gara tidak banyak shopping, itu bukan Aisyah itu. Siapa namanya? Walau alam bisawab. Ya. Gelisah ahli surga itu bukan bab shopping, tapi bab bagaimana cara memberi yang lain. Setuju nggak Bu? Walaupun saya sering bilang sama suami yang cerdas itu, kalau istrinya bergelisah, ajak bawa shopping Bu, pasti sembuh. Cuma gelisahnya pindah ke suaminya. Bab dompet itu Bu. Karena ketika ibu keliling mall, itu suami pasti berdoa itu. Ya Allah selamatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bu ya. Yuk kita ubahlah. Ini kan temanya tema kita hijrah ya Bu ya. Bagaimana cara kita cerdas memanage keuangan di masa pandemi. Cerdas yang paling indah secara syariat adalah seni, bangun seni memberi, bukan bangun seni membeli. Karena Aisyah dan Rasulullah kehilangan kebahagiaan, bahkan muncul kegelisahan ketika tidak bisa memberi. Ibu ingin nggak seperti Aisyah? Maka jangan gelisah soal membeli, tapi gelisahlah soal memberi. Setuju nggak? Terakhir Bu, kenapa memberi disebut dengan sodakoh dan nafkah, infak? Ibu kan kalau ada kotak amal ya, sudah ada bacaan apa Bu? Sodakoh. Kenapa memberi disebut dengan sodakoh? Apa arti sodakoh? Bu, jujur. Dari kata sidkun ya Bu ya, jujur. Dan teman disebut sodik Bu. Betul? Teman itu disebut dengan sodik. Kenapa disebut sodik? Karena ibu harus berteman orang yang jujur. Lihat kata Allah Bu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah teman-teman yang jujur. Kenapa harus berteman dengan yang jujur? Karena kita sulit mempertahankan iman dan ketakwaan kalau tidak bersama orang yang jujur. Pastikan suami ibu orang yang jujur loh Bu. Karena kalau dia tidak jujur, hari-hari kita di rumah bukan kebahagiaan, tapi derayan air mata. Karena hati ibu dipenuhi kegelisahan dan kecurigaan. Ada nggak seorang istri yang curiga kepada suaminya? Gara-gara apa? Nggak jujur itu Bu. Kalau suami ibu jujur, ibu tenang nggak? Bu, tenang nggak Bu? Saya tanya ibu, mendingan punya suami yang jujur Bu, tapi tidak punya uang, atau tidak punya jujur tapi uangnya berlimpah? Angger loh. Nggak mau nanya lagi ya? Ya Bu ya. Kenapa sodakoh disebut dengan sodakoh? Asal katanya apa? Jujur. Jujur dengan apa? Dengan imannya. Kenapa orang yang sodakoh disebut dengan jujur dengan imannya? Ibu lihat, kalau orang Bu ketika mendapatkan nikmat dari Allah, itu pemberian Allah bukan? Atau hasil usaha dia? Hasil pemberian Allah atau hasil usaha dia? Kalau ibu merasa diberi, kira-kira mudah nggak memberi? Saya berdiri. Kalau ibu merasa diberi, kira-kira mudah nggak memberi? Mudah. Tetapi kalau ibu merasa ini hasil keringat saya, hasil banting tulang sampai lalinu Bu, hasil peres keringat sampai tidak ada keringat lagi, kaki dijadikan bohong itu Bu. Kalau ibu merasa begitu, kira-kira mudah nggak memberi? Sulit. Buat apa saya memberi? Saya akan mencarinya hasil jerih, payah banting, peras. Kenapa saya berikan kepada orang lain? Makanya ibu, bab pedit bukan bab akhlak, bab iman. Kalau orang imannya jujur bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian Allah, mudah nggak memberi? Mudah. Maka ibu jangan pelit untuk memberi. Kenapa?
Karena semua yang kita miliki pemberian kok. Masa orang yang merasa diberi tidak bisa memberi? Betul? Nah, itu namanya jujur dengan iman. Makanya kalau orang, Bu, kenapa suami itu sukses? Dan suami saya mah lulusan Belanda, S3,5 sana, Bu. Ibu tuh udah bohong dengan iman itu. Kenapa dia sukses? Karena Allah ngasih loh, bukan karena kecerdasan dia. Betul? Makanya ibu kalau ingin mudah memberi, perbaiki iman dulu. Bagaimana cara memperbaikinya? Apa yang kita miliki semuanya pemberian. Kalau kita merasa diberi, akan mudah memberi. Setuju? Baik. Yang kedua, kenapa disebut dengan nafkah, infak? Memberi itu kan infak ya, Bu. Asal katanya dari, karena waktu habis, nafkah. Nafkah itu artinya, Bu, dua lubang. Lubang tikus kan, lubang masuk, lubang keluar. Makanya ada orang disebut dengan munafik. Dari infak sama itu. Karena dia punya bukan dua lubang, Ibu. Dua kepribadian maksudnya. Dua lubang. Masa orang munafik disebut mempunyai dua lubang, hari Ibu? Maksudnya tar dulu. Maksudnya, Bu, dia punya dua kepribadian, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, ya. Orang munafik itu bukan yang punya dua lubang, tapi punya dua kepribadian, Bu, split personality. Kalau ibu punya dua kepribadian, Bu, split personality, itu orang munafik namanya, ya. Misalnya, Bu, ketika di masjid seperti soleh, tapi ketika di luar, Bu, kemaksiatannya tak terkendali, itu munafik namanya. Karena dia punya dua kepribadian itu. Ada nggak orang seperti ini, Bu? Banyak, ya, banyak itu. Nah, lubang masuk, lubang keluar, Bu. Kita masukkan air. Pertanyaan saya, bagaimana supaya air itu terus masuk? Caranya, Bu, buka pintu keluarnya. Semakin dibuka pintu keluar, semakin banyak yang masuk. Itulah, Bu, infak. Kalau ingin mendapatkan yang belum ada, keluarkan apa yang sudah ada. Paham? Jadi kalau ingin banyak, Bu, mendapatkan, maka berikan. Paham? Semakin banyak memberi, kita semakin banyak, Bu, untuk mendapatkan. Jadi teori yang cerdas untuk banyak mendapatkan bukan membeli, tapi paham? Sok Ibu, pintu keluarnya ditutup. Kira-kira yang masuk banyak gak? Gak banyak. Yang ada di dalam pun, Bu, akan menjadi kotor karena tidak mengalir. Betul? Makanya orang-orang yang jarang memberi, Bu, pasti akan sering membeli. Beli apa? Beli obat. Saya ulang kembali. Paham ya, Bu, ya? Kalau kenapa saya berdiri? Kalau kita, Bu, kan dibuka tutup pintu keluarnya, makin banyak yang masuk gak? Terus, Bu. Makanya kalau ingin mendapatkan yang banyak, Bu, beri, buka pintu keluar. Betul? Satu, teori untuk mendapatkan bukan membeli tapi memberi. Coba Ibu buka tutup pintu keluarnya, yang masuk banyak gak? Gak banyak, karena ditutup pintu keluar. Yang ada pun menjadi kotoran. Makanya kalau Ibu tidak banyak memberi, pasti banyak membeli. Beli apa? Beli obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Beli kamar di rumah sakit. Beli ini gara-gara musibah-musibah ini, musibah itu. Ingin begitu nggak, Bu? Maka satu, banyak memberi agar kita tidak banyak membeli. Paham? Walau a'lam bishawab. Sudah begitu. Mangga Teh Jevi, mangga. Mangga Teh. Kan waktunya udah habis ya.